memasukkan, boleh ya, proses masuknya atau memasukkan suatu zat pastinya ke dalam sel. Dan ini sekali lagi ini terjadi di mana? Sel bagian apa? Ya, sekali lagi ini terjadi pada membran sel. Ya, jadi semuanya ini melibatkan utamanya si membran sel, peran membran sel. Jadi segala sesuatu terjadi atas dasar ketentuan si karakter membran selnya. Kalau membran sel tidak bisa menjalankan ini ya, maka di dalam sel pun akan error, termasuk organ-organnya pun akan error gitu. Jadi karena dia adalah gerbang penentu, maka ketika dia bisa menjalankan dengan baik, maka insya Allah di dalam selnya baik-baik saja. Makanya itu kenapa juga membran sel disebut sebagai pelindung bagian dalam. Karena ini juga prosesnya menentukan proses di dalam juga. Tuh ya. Oke, nah endositosis ini kita bagi ada yang namanya satu, ya, ada yang namanya fagositosis. Yang berikutnya ada yang namanya pinositosis. Ada yang namanya, satu lagi, fagositosis diperantarai reseptor. Nah ini kan reseptor dibahas lagi. Jadi kalau kemarin nggak paham reseptornya, nah pusing juga di sini ya. Diperantarai reseptor. Oke. Nah, fagositosis biasanya ngapain? Mempagosit. Saja pernah bahas juga tuh di awal-awal. Kayak gitu. Apa? Diapain? Kayak kerjanya lisosom tuh ngapain? Mempagosit. Nah. Ya. Apa? Apa ya? Apa namanya yang di tenggorokan itu? Mencerna, set gitu. Memakan. Makanya lisosom itu kan salah satu kerja lisosom itu mempagosit racun. Mempagosit itu apa? Mencerna, memakan, menghancurkan. Ya. Jadi bisa dibilang fagosit ini adalah proses makannya sel atau bukan makannya sel. Jadi memakan, proses memakan. Atau jadi ada satu zat yang masuk nanti dipagosit gitu, dicerna, dimakan, dihancurkan. Memakan atau mencerna. Ini salah satu diperankan oleh sel darah putih dan lebih spesifiknya oleh lisosom. Ya, sering terjadi pada lisosom. Kayak pinositosis. Nah, pinositosis ini bisa dibilang sama-sama memasukkan suatu zat ke dalam tubuh tapi berupa cairan. Makanya ini bisa dibilang proses meminum. Ini bahasa sederhana aja ya. Sebenarnya enggak proses fagosit itu apa? Memakan. Pinositosis meminum, enggak sederhana itu. Tapi ibaratnya sederhananya sesimpel itu. Nanti kita jelaskan maksudnya gimana. Terus apa aja ini yang ketiga ini? Nah, yang ketiga ini kalau yang keduanya paham, yang ketiga nanti akan paham. Oke, kita bahas dulu dari yang pertama. Dari yang pertama, ini namanya adalah si fagositosis. Fagosit itu fag memakan, fagositosis proses memakan. Fagositosis. Jadi proses memasukkan suatu zat atau yang bersifat zatnya itu molekul besar. Molekul atau molekul besar lah saja tulis ya. Berupa molekul selain tetes-tetes air atau zat-zat yang bukan cairan. Ya. Prosesnya gimana? Jadi lagi-lagi ini tadi kita berbicara tentang membran sel. Jadi sejauh sini ceritanya ini membran sel kita. Pada suatu ketika ada zat yang mau masuk, dia akan melekuk ini. Nih. Nah, ini kita gambar ada zatnya yang masuk misalnya nih. Salah. Ini zatnya mau masuk nih misalnya. Bisa zatnya apa zat? Bisa bakteri, bisa virus, bisa misalnya zat yang bahaya lain gitu ya, masuk ke dalam tubuh, maka dia akan si membran sel akan melekuk menyesuaikan dengan bentuk si zat yang akan masuk tersebut.
Masuk. Kemudian setelah masuk dia ngapain? Dia akan membentuk yang namanya apa? Vesicle. Ini ya. Sudah belum? Pokoknya yang ini. Nanti di dalam nanti akan jadi terbentuk kayak gini. Baru setelah ini, jadi pertama ada suatu zat yang mau masuk. Saja tulis saja, takut pusing ya. Satu adalah prosesnya. Kenapa dia penang sebenarnya jadi error gini ya? Oke, satu itu pasti ada molekul yang mau masuk gitu ya. Molekul masuk. Ketika molekul masuk, apa yang berikutnya terjadi? Membran sel Ya, membran sel melekuk. Nah, ketika setelah melekuk, tadi membentuk apa? Ini namanya? Vesicle, ya. Kemudian akan terbentuk vesicle. Nah, setelah ini gimana? Ya, terbentuk vesicle. Masih ingat nggak vesicle biasanya letaknya selain dari dalam sel ini dibentuknya dari mana lagi? Badan Golgi. Iya, betul, dari badan Golgi. Jadi kalau badan Golgi itu memproduksi vesicle ya sama seperti membran sel. Buat apa? Kalau vesicle Golgi atau vesicle yang diciptakan dari organel sel yang namanya badan Golgi itu kayak kurir yang saya bilang kemarin ya, dia itu sebagai kurir. Badan Golgi itu adalah gudangnya. Gudangnya apa? Ya, gudang berbagai zat yang akan dikeluarkan dari dalam sel. Nah, itu gudangnya. Kurir yang membawa dan mengantarkannya itu adalah si vesicle. Jadi dia yang akan nanti membawa keluar. Nah, kalau yang pas mau masuk, ada juga vesicle, tapi vesicle-nya terbentuk dari adanya lekukan membran sel. Jadi vesicle tidak hanya tercipta dari badan Golgi saja, tapi bisa tercipta juga dari membran sel yang melekuk karena ada suatu zat yang masuk. Nah, ketika masuk dan membentuk vesicle, dia akan ketemu siapa? Nanti dia sebenarnya kan vesicle ini saat bergabung jadi banyak, vesicle itu akan membentuk lisosom. Nah, nanti si vesicle yang masuk dari luar ini akan bertemu dengan lisosom. Ketika bertemu dengan lisosom akan apa? Maka terjadilah pencernaan atau disinilah terbentuk yang namanya proses fagosit, memakan. Fagosit. Jadi zat masuk, melekuk, terbentuk vesicle, nah ketemu sama lisosom, baru nanti akan dimakan sama lisosom tersebut kemudian dihancurkan. Nah, sekali lagi ini adalah zat yang proses yang memerlukan ATP. Jadi contohnya ini adalah proses mempagosit apa? Contohnya mempagosit tadi virus atau bakteri. Ya, jadi ketika kita ingin sehat, imunnya ingin bagus, maka kita perlu energi. Makanya kalau kita ingin tidak gampang sakit, maka harus banyak makan. Gitu, nggak usah takut diet-diet lah ya. Tapi yang jelas kita harus seimbang, tahu porsi yang baik menurut kita tuh untuk versi tubuh kita segimana. Karena apa? Kita perlu energi bahkan untuk mempagosit pun. Meskipun di dalam tubuh kita ada lisosom akan sangat optimal bekerjanya kalau kita memang ada energi. Kalau kita membiarkan lisosom hanya bekerja atas kemampuannya sendiri, tapi kita gak mendorong energi, maka lisosom itu akan jadi rentak gitu. Akan menjadi lelah, akan kelelahan, akan kehabisan energi, akan kehabisan usaha untuk menghancurkannya. Maka kita perlu mendorong dari luar kita untuk bisa menutrisi sehingga ATP terbentuk. Jadi proses fagosit di dalam tubuh kita itu akan terjadi dengan lancar. Virus yang masuk langsung dicerna. Bakteri yang masuk langsung dicerna. Apapun yang masuk bahaya langsung dicerna. Dihancurkan dengan bantuan lisosom dan vesicle yang terbentuk dari membran sel. Ini contohnya siapa yang paling banyak bekerja? Contohnya itu di dalam tubuh kita ini ya. Contohnya, example, ini contohnya adalah makrofag di dalam tubuh kita ya. Nah, makrofag ini makanya banyak lisosomnya. Makrofag ini kan sel ya, salah satu sel darah putih. Salah satu sel darah putih itu namanya makrofag atau monosit.
makrofag atau monosit. Nanti kita akan belajar di darah ya. Nah, sel darah putih itu karena dia perannya sebagai perlawanan untuk tubuh kita, terutama di dalam sistem peredaran, maka dapat dipastikan di dalam makrofag, di dalam sel darah putih itu banyak mengandung lisosom. Ya, karena tadi lisosom kan organel di dalam sel yang perannya salah satunya untuk perlindungan, ya. Jadi soldier-nya, jadi tentaranya sel. Makanya dapat dipastikan sel-sel yang perannya untuk imun seperti darah putih itu banyak mengandung lisosom. Karena salah satu tugasnya juga adalah memfagosit, mencerna, menghancurkan zat-zat berbahaya. Itu ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa saja insyaallah. Oke, ya. Nah, berikutnya adalah pinositosis. Pinositosis. Ini sama saja, ya. Sebenarnya sama banget prosesnya. Hanya saja yang membedakan adalah satu, ya. Nih, coba lihat. Apa nih bedanya apa? Kalau dilihat dari sini? Zat yang masuk fluida. Fluida atau cairan, atau cairannya pun ada kekhususan dia. Cairannya berupa tetes-tetes gitu. Jadi enggak cairan yang banyak gitu, enggak. Dia nanti, karena namanya juga di tingkat sel ya. Jadi dia berupa droplet atau tetesan. Droplet atau tetes gitu ya. Atau makanya disebut sebagai proses minum, tetes-tetes cairan. Prosesnya sama, tapi bedanya saat masuk ke dalam si vesikel, terbentuk vesikel, kemudian tadi si dropletnya terbungkus oleh vesikel dalam gitu. Nah, nanti akan secara otomatis di dalam tubuh itu, di dalam tubuh sel maksudnya, akan terbentuk si ininya tuh dilingkupi oleh protein nih. Nah, gitu. Jadi saat masuk, si cairan itu, si droplet itu masuk, kemudian terbentuk vesikel. Vesikelnya itu akan dilingkupi oleh yang namanya protein. Protein khusus yang melingkupi proses pinositosis ini. Jadi ini adalah protein. Protein yang akan secara otomatis terbentuk saat proses pinositosis. Tapi setelahnya sama, nanti ketemu lagi dengan lisosom baru akan dicerna juga. Diminum, tapi ini prosesnya diminum gitu, tapi sama aja. Cuman bedanya tadi, dia menggunakan protein sebagai pelingkup si vesikelnya, tapi selebihnya sama. Gitu, prosesnya sama banget, hanya pembedanya berarti adanya protein pelingkup dan droplet, ya. Proses secara umumnya sama. Tuh. Baru yang ketiga, ada namanya fagositosis diperantarai reseptor. Masih ingat reseptor dulu di membran sel diperankan oleh siapa? Karbohidrat. Ya, karbohidrat atau polisakarida yang ada di manapun, ya, baik ada yang di yang berupa glikolipid, glikofosfat atau glikoprotein. Itu semuanya berperan sebagai reseptor atau sebagai antena atau sebagai penerima stimulus atau penerima apapun ya yang mengenali gitu. Ya. Nah, di sini dia ada peran spesifik selain dia mengenali seperti umumnya yang terjadi pada membran sel, pada proses fagositosis diperantarai reseptor ini prosesnya sama saja, maksudnya melibatkan membran sel, kemudian nanti melekuk gitu ya, kemudian nanti terjadi proses pembuatan vesikel. Hanya saja, ini ada keterlibatan langsung reseptor dalam proses pembentukan vesikelnya. Jadi gimana aja? Jadi Ustazah gambarkan kayak gini. Jadi kan kita tahu kemarin itu vesikel kayak kurang lebih kayak vesikel. Karbohidrat atau reseptor ini kurang lebih kayak gini. Sebenarnya di sel kita semuanya ada kayak gininya ya. Kebetulan ini terlibat secara langsung.
Ini gini ya kan. Jadi ada polisakarida. Nah, yang si reseptor pada hal ini dia masuk gitu. Masuk untuk sebenarnya pas melekuk di sana juga bisa aja dia ikut masuk ya. Cuman yang membedakan adalah si tetes-tetes atau oh iya, dia namanya fagositosis. Tapi prosesnya seperti pinositosis. Jadi yang masuk itu droplet tetes-tetes. Ini. Baru nanti terbentuklah vesikel. Kemudian nanti ini. Makanya kalian nanti kalau belajar antibodi akan menemukan dua struktur seperti huruf Y. Nah, ini sebenarnya Y ini adalah reseptor ya yang nanti akan mengenali. Makanya kalau kita belajar antibodi, antigen, nanti kalian akan banyak menemukan seperti simbol Y, itu adalah reseptor ya. Kemudian nanti dari sini ya, tadi terbungkus. Oke, bisa melihat perbedaannya? Gimana? Bisa? Jadi gimana? Yang diperantarai reseptor itu gimana? Ada reseptor di dalamnya, baru nggak dikelilingi protein. Gitu ya. Jadi kalau pada proses fagositosis diperantarai reseptor itu namanya fagositosis. Tapi yang masuk itu adalah berupa droplet seperti pinositosis. Tuh ya. Nah, ini yang membedakan dengan yang lain adalah reseptornya itu yang langsung akan memperantarai si droplet tadi. Jadi masing-masing reseptor nanti akan memperantarai si droplet, baru nanti dia akan masuk dan kemudian membentuk vesikel. Baru proses yang lainnya sama seperti yang lain. Ini bedanya ini ada keterlibatan ini nih, si reseptor ini. Ya, jadi ada di sini langsung si reseptornya itu memperantarai si dropletnya. Yang lain itu yang masuk aja nih, dia mandiri gitu, tanpa melibatkan reseptor. Kalau ini tuh reseptornya langsung terlibat dalam pengantaran si dropletnya untuk masuk ke dalam dan membentuk vesikel bareng-bareng. Dan ini tidak dilingkupi oleh protein seperti pinositosis, tapi ada keterlibatan si reseptor gitu ya. Mungkin itu saja. Ini juga bisa terjadi prosesnya di kayak racun atau zat-zat tertentu yang kita minum misalnya ternyata berbahaya, bisa juga itu diperantarai reseptor. Atau juga bisa pakai pinositosis. Yang jelas tubuh kita itu, sel kita itu akan tahu kapan dia pakai fago, kapan dia pakai pino, gitu pun yang diperantarai reseptor. Jadi udah cerdas dari sananya gitu ya, udah diciptakan cerdas sama Allah itu sedemikian rupa sehingga dia akan bisa menentukan zatnya demikian, maka prosesnya demikian. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa apapun prosesnya, fago, pino, atau yang pakai reseptor, semuanya perlu ATP. Jadi ini semua akan berlangsung saat tubuh kita ada ATP-nya. Dalam artian saat tubuh kita bertenaga. Jadi kalau kitanya lemah, jarang ada yang masukkan energi, sekali lagi maka proses apapun akan terhambat, termasuk ini. Salah satunya kan fagositosis itu fagositosis energi. Salah satunya pinositosis bisa saat kita mencerna racun atau apapun itu yang secara tidak sadar bisa aja masuk ke tubuh kita gitu ya. Sekali lagi ini semuanya perlu energi, makanya jangan sampai kita tuh saking terlalu excited belajar atau excited melakukan sesuatu sampai lupa makan, akhirnya kita puasa sepanjang hari gitu. Puasa boleh ya, tapi bukan puasa yang berlebihan. Maksudnya dalam artian aku mah rajin sih, aku pengen mendekatkan diri kepada Allah, jadi aku puasa 24 jam gitu. Itu bukan puasa, namanya bunuh diri ya gitu. Kalau misalnya seperti itu ya mana bisa proses ini terjadi. Kalaupun terjadi itu pakai energi cadangan di dalam tubuh. Misalnya kalau yang cukup berisi badannya itu kan tersimpan tuh cadangannya di energinya di lemak gitu. Itu pun penggunaannya tidak bisa optimal seperti kita makan langsung karbohidrat gitu. Ya, jadi tetap aja kita perlu makan setiap hari. Cadangan itu hanya dipakai saat kita benar-benar darurat gitu. Ya, jadi kalau sehari-hari mah, Reza, aku mah biar karena aku gendut,
Aku mah biarinlah fagositosis, pinositosis ini terjadi saat kayak gini aja biar dipakai nih semua cadangannya. Enggak gitu juga ya konsepnya. Biar saya kurus ya, jadi cadangannya dipakai gitu. Enggak ya, tapi tetap setiap hari kita makan, cuman porsinya yang diatur. Gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ada? Bisa dipahami? Ya, saja sampai jam berapa? Sampai jam 12 kan? Sampai jam 1.40. Oh iya. Nah, karena nanggung kan, masuk 3 jam, kemudian nanti keluar, masuk lagi sejam, jadi saja akan pakai aja Zoom-nya ini sampai zuhur. Jadi nanti pada zuhur, karena di sini pun kadang terlambat ya, sholatnya, maksudnya karena di sini emang sengaja sih, biasanya 1:30 aja. Jadi kayak sholatnya baru selesai jam 1 lebih gitu ya kan. Jadi nanti jam 1 itu kalian nggak usah masuk Zoom lagi, nanti sudah sampaikan tugasnya ke siapa? Karena kita lagi sakit nih. Siapa sudah sampaikan? Untuk apa? Arif. Saya boleh saja. Oh iya, ke Arif ya. Berarti nanti sudah sampaikan ke Arif untuk ngapain 1 jam setelah zuhur itu ya. Jadi setelah zuhur nggak usah gabung lagi ke Zoom. Oke? Pas ini ada yang tanyakan dulu, silakan. Kalian kalau mau monokrom